kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saudara, kita berada di hari-hari terakhir di 2022. Tentu kita jaga hati dan tentu sukacita, damai sejahtera tetap mewarnai kehidupan kita. Apa kabar hari ini? Saudara, tentu dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang mengantar kami di hari-hari terakhir di 2022 ini. Terpujilah Engkau, kami akan membaca merenungkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas di hari ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, di Matius pasal 4 ayat 18 ya, sampai dengan ayatnya yang ke-22. Di sana Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Saudara, kalau kita perhatikan ayat 20, dikatakan begini, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia, mengikuti Yesus Kristus. Nah, perikop ini adalah tentang Kristus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika sedang menyusuri danau Galilea, Yesus melihat dua orang bersaudara, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Adapun profesi dari kedua orang itu adalah nelayan, dan waktu itu mereka sedang menjala ikan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara, mendengar panggilan Kristus itu, mereka pun bergegas meninggalkan jalannya dan kemudian mengikuti dia dengan sepenuh hati. Pernyataan bahwa Simon atau Petrus dan Andreas rela meninggalkan jalannya, yang berarti juga profesi mereka, dan kemudian mengikut Kristus, seringkali diasumsikan secara salah oleh banyak orang Kristen. Mereka berpikir begini, untuk mengikut Kristus dan melayani dia, mereka harus meninggalkan pekerjaan atau profesi lamanya. Nah saudara, apakah harus demikian? Saudara, Tuhan tidak pernah memerintahkan umatnya untuk meninggalkan pekerjaan atau profesi dan kemudian menjadi seorang full-timer di gereja. Karena melayani Tuhan tidak harus berada di belakang mimbar sebagai pengkhotbah seperti saya, gembala sidang, worship leader, dan sebagainya. Ketika Petrus dan Andreas pada suatu kesempatan memutuskan untuk kembali menekuni profesi lamanya sebagai nelayan,
Yesus tidak marah kepada mereka. Bahkan ia bersedia menolongnya. Iya kan? Karena itu Yesus berkata begini, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Iya kan? Dikatakan di Yohanes pasalnya yang ke-21, ya redaksinya begini saudara ya, ayatnya yang ke-6. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, kita seringkali lupa dan tidak menyadari bahwa sesungguhnya pekerjaan atau profesi yang sedang kita tekuni adalah sebuah ladang untuk melayani Tuhan. Sebab pekerjaan atau profesi kita adalah juga panggilan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Oleh karena itu, apapun pekerjaan atau profesi kita dan dimanapun Tuhan menempatkan kita untuk bekerja dan berkarya, biarlah keberadaan kita selalu menjadi berkat dan kesaksian bagi orang di sekitar kita. Setuju? Mungkin saudara menatap saya dan berkata, bagaimana caranya? Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, itu adalah sebuah pelayanan yang berkenan. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, melayani Tuhan tidak harus meninggalkan pekerjaan atau profesi kita. Tetapi melalui pekerjaan dan profesi kita itu, ya, kita lakukan itu, ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka itu sudah merupakan pelayanan kita. Amin. Yang paling penting adalah dalam setiap pekerjaan dan profesi kita, mari kita muliakan Tuhan. Amin. Ada banyak orang bekerja di ladang Tuhan sebagai pengkhotbah, sebagai worship leader, tapi dia tidak memuliakan Tuhan. Ada banyak pendeta yang tidak Kristus sentris tetapi egosentris. Pemberitaannya berpusat pada dirinya. Iya, harusnya berpusat sama Kristus. Makanya Kristus sentris. Ada orang yang berpusat pada dirinya, egosentris. Sehingga apa? Ya saudara, Kristus tidak dimuliakan. Bahkan juga dalam perilaku hidup mereka tidak memuliakan Tuhan. Bukan jadi berkat, tetapi jadi batu sandungan. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, apapun juga yang kamu perbuat, kata firman, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih, kami diingatkan bahwa melayani Tuhan tidak harus menjadi full timer di gereja, meninggalkan pekerjaan dan profesi. Tetapi kami diingatkan pada hari ini bahwa apapun yang kami perbuat, kami harus perbuat itu dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka saat itu kami sudah melakukan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di hari-hari yang sisa di 2022, kami mau terus memuliakan Tuhan. Kami akan melayani Tuhan melalui profesi kami. Berkati seluruh sahabat Galilea, berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada